Kami ingin menyampaikan satu hadis. Sebenarnya kami dapat juga dari materi khutbah Jumat yang tentang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun itu. Kemudian yang kedua, iringilah keburukan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Insya Allah keburukan itu akan dihapus oleh kebaikan-kebaikan. Kemudian yang terakhir, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kita ambil yang pertama tentang ketakwaan. Sebenarnya kalau kita melihat konteks hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketakwaan sebenarnya sudah cukup. Ketakwaan ini dibahasakan dalam hadis ini. Tidak perlu lagi ungkapan yang dua setelah ketakwaan tersebut, karena sudah mencakup dari ketakwaan tersebut. Karena ketakwaan ini mencakup semua perintah dan semua larangan. Maka masuk juga di situ akhlak yang baik kepada manusia dan juga kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Ini senada dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Takutlah engkau kepada dunia dan takutlah engkau terhadap godaan wanita, karena fitnah yang menimpa kaum Bani Israel itu adalah godaan wanita. Di sini kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dunia, setelah itu wanita, sementara wanita ini sudah masuk dalam lingkup dunia, fitnah dunia. Ini menunjukkan bahwa sebuah berbahayanya itu godaan wanita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kembali wanita setelah dunia. Seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma taraktu ba'da fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa. Sebaik-baik aku tidak paling takut meninggalkan tidaklah aku tinggalkan sesuatu yang paling berbahaya bagi lelaki, yaitu adalah fitnah wanita. Tentang takwa ini telah kita ketahui bersama bahwa dia merupakan amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia kalau mau dibilang harga mati. Harga mati, karena di sana sesuatu patokan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan patokan kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga selain itu dia merupakan jalan-jalan kemudahan, baik itu urusan-urusan kita maupun rezeki-rezeki kita. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah akan memudahkan segala urusan kita atau membuka segala urusan-urusan kita yang mungkin sulit dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita melihat ayat ini, maka kita akan mendapati dua permasalahan yang selalu melilit kehidupan manusia, yaitu urusan-urusan dunia ataupun urusan-urusan akhirat yang mungkin belum terselesaikan. Yang itu senantiasa membuat hati kita itu merasa gegana, gelisah, galau, merana. Ya, seperti itu kurang lebih. Dan juga permasalahan yang kedua tentang masalah rezeki. Dua permasalahan ini yang selalu membuat manusia itu selalu merasa artinya kesusahan seperti itu. Tapi dengan takwa dia menjadi solusi sehingga dua permasalahan ini menjadi mudah.
menjadi terselesaikan, yaitu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua tentang ikutilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Di sini para ulama berbeda pendapat apakah keburukan-keburukan di sini yang dimaksudkan adalah dosa yang besar atau hanya mencakup dosa yang kecil. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini bahwa kebaikan-kebaikan akan menghapuskan itu, yaitu keburukan-keburukan yang kecil saja. Keburukan-keburukan yang kecil saja. Adapun dosa-dosa besar, dia harus langsung meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yud'u fil mizan athqalu min husnul khuluq wa inna sahiba husnul khuluq la yablughu bihi darajah sahiba as-sawm was-shalah." Tidaklah sesuatu yang jika disimpan pada timbangan yang lebih berat selain daripada akhlak yang mulia. Kemudian dari akhlak yang mulia ini, dia itu bisa menyamai derajat dua orang, yaitu orang yang selalu sholat malam dan orang yang selalu puasa sunnah. Seperti itu. Jadi ini merupakan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini ada beberapa contoh, Ustaz Askar, Ustaz Adristari, dan mungkin Ustaz yang lainnya. Dan orang-orang yang sering berpuasa di siang hari. Masya Allah, ini luar biasa ini amalan dua ini, tapi dikalahkan, bahkan bukan dikalahkan, menyamai, yaitu hanya dengan berakhlak yang mulia. Berakhlak yang mulia. Kata para ulama, orang-orang yang berakhlak mulia itu kebanyakan rata-rata para ulama menyebutkan itu menahan amarah, dermawan, kemudian mukanya itu berseri-seri, kalau kita ketemu sering senyum, tidak cemberut. Nah, seperti itu rata-rata kami baca tadi, ulama mengatakan bahwa orang yang berakhlak mulia itu kebanyakan itu menahan amarah, karena memang identik ini akhlak yang mulia itu berputar di sekitar situ, yaitu menahan amarah, sering tersenyum atau bermuka manis, dan dermawan. Ya, seperti itu. Mungkin ini saja Ustaz. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.